Prabowo diadu domba, Raja Juli Antoni ungkap fakta mengejutkan. Wakil Ketua Umum PSI Raja Juli Antoni menyoroti maraknya hoaks pasca demo ricu di sejumlah daerah. Ia menyebut ada upaya sistematis untuk mengadu domba Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Raja Juli menyampaikan pesan dari Kaesang yang sebelumnya menegaskan melalui rilis bahwa isu di media sosial yang mencoba membenturkan Prabowo, Jokowi, Gibran, dan PSI adalah bohong. Ia pun menekankan kembali bahwa kabar tersebut hanyalah hoaks yang sengaja dibuat untuk memicu ketegangan politik. Klaim ini muncul di tengah berbagai narasi dan interpretasi publik terkait transisi kekuasaan dan potensi koalisi politik. Dengan menyatakan adanya pihak yang ingin mengadu domba, Raja Juli secara tidak langsung mengindikasikan adanya motif politik di balik penyebaran informasi palsu tersebut. Adanya upaya membenturkan Jokowi dan Prabowo ini memang bukan hal yang baru dalam lanskap politik Indonesia. Sejak Pilpres 2014 dan 2019, narasi polarisasi seringkali digunakan untuk memecah belah dukungan publik. Namun, dalam konteks saat ini, di mana Prabowo akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Jokowi, upaya adu domba ini menjadi lebih krusial. Jika berhasil, hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan menghambat proses transisi yang mulus. Pertanyaan besar yang muncul dari pernyataan Raja Juli adalah apakah memang ada pihak yang ingin melemahkan pemerintahan Prabowo dengan cara membuat provokasi termasuk saat demo-demo yang terjadi belakangan ini? Ada beberapa perspektif untuk menganalisis kemungkinan ini. Yang pertama, motif politik oposisi atau pesaing. Kelompok yang tidak puas dengan hasil politik bisa menyebarkan hoaks atau provokasi untuk melemahkan pemerintah, menurunkan kepercayaan publik, dan menciptakan ketidakstabilan. Yang kedua, pemain lama dalam polarisasi. Aktor-aktor berpengalaman kerap memanfaatkan isu polarisasi. Mereka bisa memakai momen transisi untuk menghidupkan kembali narasi adu domba demi keuntungan politik, meski berisiko bagi stabilitas negara. Yang ketiga, ketidakpuasan murni yang dimanfaatkan. Demo yang sering berangkat dari ketidakpuasan masyarakat yang nyata, tetapi bisa disusupi pihak tertentu yang menyebarkan hoaks ataupun provokasi. Akibatnya, aksi yang awalnya sah berubah tercoreng dan merugikan pemerintah. Yang keempat, tujuan jangka panjang. Upaya melemahkan pemerintah bisa diarahkan untuk kepentingan pemilu mendatang atau mengganggu program yang sudah direncanakan. Dengan menciptakan kegaduhan sejak awal, lawan politik berharap fokus pemerintah terpecah dan kinerjanya menurun. Jika klaim Raja Juli Antoni benar adanya pihak yang sengaja menyebarkan hoaks demi mengadu domba dan melemahkan pemerintahan, jelas menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional. Pemerintah Prabowo Gibran harus siap menghadapi gelombang disinformasi dan provokasi semacam ini. Masyarakat dituntut lebih kritis terhadap informasi, khususnya di media sosial dengan selalu melakukan verifikasi agar tidak mudah termakan hoaks. Aparat penegak hukum juga berperan penting dalam menindak penyebar kabar bohong dan provokator. Pernyataan Raja Juli sekaligus mengingatkan bahwa politik Indonesia syarat kepentingan, sehingga menjaga stabilitas dan persatuan pasca pemilu membutuhkan kewaspadaan terhadap agenda tersembunyi dari pihak-pihak tertentu.